jika UTBK tidak diterima, memang ya perjuangan berikutnya tentunya Allah punya rencana yang terbaik ya. Lewat jalur tes mandiri. Bagi Anda yang mohon maaf mungkin dalam sisi pembiayaan Anda merasa kurang pas di seleksi mandiri, ya Anda harus berjuang mati-matian untuk lewat sukses UTBK-nya ya, untuk sukses UTBK-nya. Nah, tetapi biasanya yang Maha Kuasa itu sangatlah adil ya, ini sangat adil. Biasanya beberapa orang karena malas lewat UTBK akhirnya lewat jalur seleksi mandiri ya. Tapi sekali lagi kita berupaya bagaimana tanpa lewat jalur mandiri, karena tentunya perbedaannya seleksi mandiri dengan SBMPTN di faktor pembiayaan. Bagi Anda yang ingin dalam rangka membantu kedua orang tua kalian, maka diupayakan Anda berjuang pol-polan ya, berjuang maksimal untuk lewat jalur UTBK SBMPTN. Dan sekali lagi pada saat Anda UTBK, saya menyampaikan untuk masalah UTBK maka belajarlah namanya belajar penalaran ya. Ini penting sekali. Ini pada saat Anda tes itu Anda tidak ada kesempatan sedikit pun. Anda pasti akan panik. Di saat tes itu pasti semuanya akan terasa gelap. Ya. Jadi melihat soal kalau nggak terbiasa itu akan terasa gelap. Ini apa? Jadi kalau Anda hanya menggunakan cara biasa sangatlah sulit. Ini perlu tak sampaikan pada kalian semuanya ya. Maka sering-seringlah Anda bertanya atau Anda mencari tahu kakak kelas kalian yang diterima di PTN. Nah, nanti saya akan berikan gambaran mereka-mereka yang diterima di PTN ya. Yang mereka diterima PTN itu cara belajarnya bagaimana, kemudian di saat dia menghadapi soal itu bagaimana. Itu tentunya Anda harus mempersiapkan diri. Baik, sekarang kita akan masuk ke hari ini kita belajar kuantitatif ya. Belajar kuantitatif. Ini karena materi kuantitatif, materi penting, saya ambilkan UTBK tahun 2021 ya. Ini UTBK 2021 dan beberapa soal-soal tes terbaru ya. Soal tes dari ujian mandiri yang kemarin di tahun 2021 ya. Di TPS hari ini saya berikan soal-soal TPS UTBK, soal-soal TPS UNS, soal-soal TPS-nya UI ya, soal TPS-nya Undip ya. Ini saya berikan rangkuman beberapa soal-soal yang disampaikan di saat tes kemarin ya, di ujian mandirinya dan UTBK-nya. Baik. Nomor 1 ini adalah soal UTBK ya, soal UTBK TPS. Soal semacam ini masuk di TPS adik-adik semuanya ya. Ini. Nah, apa yang kita lakukan jika menghadapi soal semacam ini? Jika X adalah himpunan pekerjaan, ini soalnya bervariasi ya. Makanya hari pertama, hari kedua, bahkan sampai selama 2 pekan itu soalnya berubah-ubah, tetapi konsepnya sama. Maka belajar jangan belajar rumus, tapi Anda belajar konsep nalar ya, konsep dasar ya. Yuk, sekarang saya akan mulai dari soal yang pertama. Ini adalah notasi X ke Y, diartikan pekerjaan Y yang dapat dilakukan secara langsung ya setelah menyelesaikan salah satu pekerjaan X-nya ya. Diketahui himpunan kosong ya, ini adalah tanda semacam ini, himpunan kosong, kemudian P1. Apa maknanya? Bahwa orang pekerja pertama, katakan P itu adalah sebagai suatu pekerja pertama itu sebelumnya tidak bekerja, kan begitu ya. Pekerja 2 sebelumnya juga tidak bekerja. Pekerja 3 maksudnya ini pekerja 3 sebelumnya bekerja di P1 atau di P2. Itu maksudnya begitu. P4 berarti sebelum bekerja di P4 dia bekerja di P3. Sebelum P5 di P2. Sebelum P6 adalah P5 sama P4. Nah, ini data ya. Di sini adalah datanya. Ini datanya untuk pengambilan keputusan, data. Nah, sekarang kamu ditanya ya, urutan pekerjaan agar dapat melakukan pekerjaan P6 ya. Ingat-ingat yang diinginkan P6. Maka tentunya Anda terkonsentrasi pada P6. Kita lihat P6. Di sini P6, sebelum P6 harus P5 sama P4. Oh ya, ini jadi sebelum P6 itu bisa 4 sama 5. Berarti pada saat Anda melihat, oh sebelum P6 itu P4, berarti benar. P6, 5, berarti benar. Gitu maksudnya ya. Sebelum P6, berarti benar. Sebelum 6, 5. Sebelum 6, 4 itu benar. Dan itu rata-rata pada saat itu benar. Maka langkah yang kedua Anda menentukan yang P4 ya. Anda kemudian lihat yang P4.
Gitu ya. Nah, di sini P4, sebelum P4 apa? P3. Wah, berarti sebelum P4 itu adalah P3. Gitu kan? Di sini sebelum P4 adalah P1. Wah, ini adalah sebuah kesalahan ya. Nah, ini salah. Sehingga nomor 1 itu salah. Perlu dipahami, jika 1 salah, 3 pasti salah. Itu adalah bagian dari strategi ya. Oh, 1 salah, berarti 3 itu salah, nggak usah dicek. Oh, gitu loh. Berarti jawabannya ya, ini kalau ada 1, ada 3 pasti salah. Berarti jawaban kalau nggak C, jawabannya adalah yang D, kan begitu ya. Kita lihat P5 ya. P5 2, kita lihat P5. P5 ternyata 2, betul. Wah, berarti yang 2 betul. Maka jawabannya adalah yang C ya. Begitu ya. Iya, tanda kurung itu mengatakan bahwa sebelum P1 itu tidak bekerja ya, tapi artinya himpunan kosong, dia belum kemana-mana, artinya semacam itu. Bisa dipahami ya kira-kira? Ingat, soal ini kan mudah, tapi saya sampaikan pada kalian semuanya bahwa mudah itu kan relatif. Soal sulit akan terasa mudah pada saat Anda terbiasa menghadapinya. Begitu juga ya, soal yang mudah akan terasa sulit kalau Anda tidak terbiasa menghadapinya. Dan saat ini Anda terbiasa menghadapi soal yang sulit dan besok Anda akan terasa mudah. Ya, yuk, saya akan berikan contoh soal begini ya. Ini saya berikan contoh ini. Bilangan di bawah ini yang tidak habis dibagi 4 mana? Ini kan suatu pekerjaan yang mudah. Ya. Ini dari Mbak Unik ya, ini Mbak Unik ya, Mbak Unik ya, dari Purwokerto ya. Ini selamat pagi Mbak Unik ya, ini Unik ya. Sukses selalu buat kalian semuanya, tetap semangat ya. Saya yakin andai kata Anda ikuti acara ini, saya bahaskan ini sampai akhir, nanti perkembangan belajar Anda akan semakin bisa ya. Ya Pak, kok bisa 1 salah 3 salah itu gimana? Oh, coba tak ulang lagi ya. Tak ulang lagi. Coba Anda amati jawaban di sini kan. Jawaban A itu kan 1, 2, 3. Jawaban B itu kan 1, 3. Jawaban C itu kan 2, 4 ya. Jawaban D itu 4 saja. Dan E 1, 2, 3, 4. Ingat, setiap ada angka 1 kan ada 3. Setiap ada angka 1 ada 3. Setiap ada 1, 3. Maka cukup dicek salah 1 saja. Ini bagian dari strategi ya. Itu bagian dari strategi Mbak Oktaviana ya. Ini jadi kalau 1-nya salah ya otomatis 3-nya salah ya. Jangan dicek. Nanti kalau benar malah kamu bingung ya kan. Gitu ya. Ya makanya ini adalah bagian dari strategi gitu ya. Bisa dicek salah 1, kalau merasa 1-nya ngecek susah ya 3-nya gitu ya. Oke, sip. Tetap semangat. Nanti kita berikan strategi-strategi berikutnya. Yang kedua, teori bilangan itu penting sekali. Keterbagian itu penting. Kamu harus paham. Ciri khas habis dibagi 2, harus paham ciri khas habis dibagi 4, harus tahu habis dibagi 8, bagaimana bilangan itu habis dibagi 3, bagaimana bilangan itu habis dibagi 6. Itu penting. Ya, sekarang kalau ingat ya, bilangan habis dibagi 2, apa ciri khasnya? Terakhirnya genap. Itu pasti habis dibagi 2, cukup lihat terakhirnya. Nah, sekarang kalau misalkan bagaimana kalau habis dibagi 4? Habis dibagi 4 itu ya, Mbak Tia, ya ini tolong diamankan share-nya ya. Ini ada adik saya namanya siapa suka coret-coret. Ya, oke nggak apa-apa ya. Jadi saya berikan contoh. Pada saat Anda lihat angka ya, ini angka terakhirnya berapapun 4, 5, 6, 2, berarti dia pasti habis dibagi 2. Pasti habis dibagi 2. Gitu ya, apapun angkanya. Nah, bagaimana kalau habis dibagi dengan 4? Habis dibagi 4 itu ciri khasnya adalah 2 angka terakhir. 2 digit terakhir itu habis dibagi 4. Contoh ya. Jadi pada saat Anda lihat habis dibagi dengan 4, yang kamu lihat adalah angka terakhirnya saja. Jadi Anda nggak usah lihat yang depan. Ya, Anda nggak usah lihat yang depan. Berarti malah Anda pakai profit ya. Waktu Anda akan hilang. Ya terakhir 12, berarti habis dibagi 4. Apa yang dikatakan di sini? Habis dibagi 4. Oh ya, ini 20 habis dibagi 4 ya. Ini 36 habis dibagi dengan 4 ya kan? Ini 52 habis dibagi 4. Nah, kalau 42 tidak habis ya. 42 tidak habis dibagi 4, maka jawabannya adalah yang D. Begitu mudah. Sangat mudah. Bagaimana kalau 42 habis dibagi 4 sisanya berapa? Nah, kalau dibagi 4 sisanya 2. Gitu loh ya. Jadi kalau Anda tahu misalkan 21 itu kalau dibagi dengan 4, dia akan bersisa 1.
Gitu ya. Bagaimana kalau 22? Ya tentunya kalau dibagi 4 dia akan bersisa 2. Anda lihat angka-angka terakhir. Lah, ini akan menentukan teknik-teknik semacam ini nanti akan diberikan contoh-contoh soal yang bervariasi. Nah, contoh variasi soalnya kayak apa? Ya, saya akan berikan contoh ini ya. X adalah 0,38123812. Loh, ini angkanya berulang-ulang, ya kan? Keren kan? Kalau Anda nggak terbiasa kan panik kan? Ini 3812. Ini kemudian dia lihat 3812, 3812 dan seterusnya ya. Ini 3812 dan seterusnya namanya bilangan berulang. Ini sebenarnya pernah dikeluarkan soal ini bentuknya pecahan. Jika X itu adalah 3812 per 9999. Nah, maka hasil dari bilangan ini adalah 0, bla 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 bla. Angka kesekian adalah apa? Oh, panik kan? tetapi ini hanya ditanyakan hanya angka apa ini? Angka ke 2021. Kita amati ya. Angka pertama. Ya, nih lihat angka pertamanya ya. Angka pertamanya 3, angka keduanya 8. Ya, angka ketiganya 1, angka keempatnya 2. Berulang terus kan? Angka kelimanya adalah 3, berulang terus. Apa maknanya di sini? Berarti karena dia berulang setiap 4 angka, maka angka ini cukup dibagi dengan 4 saja ya. Angka ini dibagi dengan 4 saja. Artinya pada saat tertulis 0,3812, pada saat dibagi 4 kok dia itu bersisa 1, maka angkanya pertama adalah 3 ya. Ini kalau dia bersisa 2, maka 8 ya. Itu paham ya? Kalau dia bersisa 3, maka 1. Nah, kalau nggak bersisa ya berarti 2 karena dia habis dibagi dengan 4 gitu ya. Contoh ini kan 8 ya, urutan ke-8 berarti habis dibagi 4, maka nilainya 2. Maka setiap kelipatan 4 itu berarti pasti 2. Nih, kalau dia bersisa 1, maka adalah 1. Bersisa 2, 8 gitu ya. Paham kira-kira? Nah, Anda cukup melihat data ini saja. Berarti kalau angka yang ke 2021, kamu cukup lihat. Kalau dibagi 4, dia bersisa apa ini? Bersisa 1. Oh, berarti kalau begitu, pastilah 3 di depan ini ya. Nah, sekarang kalau 24. Angka terakhir 24. Oh, berarti dia tidak bersisa. Kalau tidak bersisa, maka tentunya ini adalah 2. Nah, berarti 2. Berarti P-nya 3, Q-nya 2. Maka P-nya adalah lebih besar daripada Q-nya ya. Oh, berarti jawaban yang A. Bisa dipahami ya kira-kira ya? Ya, oke, tetap semangat ya. Tetap semangat. Oke. Ya, saya ulang lagi. Baik, saya ulang lagi biar Anda paham ya. Saya ulang lagi biar Anda paham. Jadi begini. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Baik. 0 3 8 1 2 3 8 1 2 gitu ya. Nah, 24 dibagi 4 habis kan? Iya. Habis kan? Habis. Karena habis berarti bilangan itu habis dibagi 4. Berarti dia urutan keempat. Ingat-ingat ini, lihat ya. Urutan pertama, ya, urutan kedua, urutan ketiga, urutan keempat. Berarti kalau dia habis dibagi 4, maka angkanya adalah 2. Paham enggak ya kan? Iya habis ya. Ya, kalau ini 5, 6, 7, 8. Loh, 8 itu habis dibagi 4 enggak? Habis. Habis. Ya kan? Berarti angkanya adalah 2 ya. Gitu. Nah, sekarang kalau angka urutan wah, urutannya ke 2024. 2024 itu berarti dia habis dibagi dengan 4. Kalau habis dibagi 4, maka angka terakhirnya pasti angkanya dia adalah 2. Gitu ya, karena dia habis dibagi 4. Kalau habis dibagi 4 berarti 2. Kalau tidak habis dibagi 4, maka sisanya berapa? Ya kan? Gitu. Sisanya berapa? Kalau dia sisa 1 berarti 3, kalau sisa 2 berarti 8, kalau sisa 3 nilainya adalah 1. Gitu ya. Kita semangat Mbak Ashindita ya. Semangat semuanya ya. Itu ya, paham ya kira-kira ya.
Iya, betul. Kalau bilangannya ada 5, maka tentunya pembaginya adalah 5 ya. Gitu. Ini paham ya kira-kira ya? Iya, sip. Ayo, ini adalah teori tentang bilangan ya. Ini campuran. Kalau udah aplikasi penalaran semacam ini sudah campuran ya. Sudah campuran. Nanti bisa jadi kalau misalkan ini 2024 setelah hari ini adalah hari apa ya? Gitu loh ya. Ini gitu loh. Ini nol itu tidak dianggap angka, Pak. Ya. Ya, nol itu. Nah, dia bilang apa nih ya? Berdasarkan informasi diberikan di atas ya. Ini jadi angka di belakang koma yang diinginkan adalah angka di belakang koma ya. Jadi yang diinginkan adalah angka di belakang koma ya pada bilangan X. Oke? Oke kawan-kawan, Oktaviana semangat. Lanjut? Iya, oke, lanjut ya. Ya. Nomor berikutnya ya. Nomor 4 ya. Soal nomor 4. Nah, keempat berarti bilangannya keempat gitu bisa. Oh yes ya, oke ya.